Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Fatiansyah, NIM 2027070, kelas 2B Keperawatan. Di sini saya akan membacakan tindakan pemeriksaan fisik pada prosedur tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama itu yaitu fase preinteraksi. Kita bisa mengecek catatan medis dan perawatan. Nah, yang kedua itu cuci tangan. Selanjutnya kita menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Alat-alatnya yaitu alat TTV, pemeriksaan fisik lengkap. Yang kedua ada handscoon bersih 1 pasang. Yang ketiga bengkok. Yang keempat kapas lembab NaCl. Yang kelima selimut mandi. Yang keenam pita pengukur. Yang ketujuh stetoskop, lens, Lienix atau Doppler, yang ke-8 tisu, dan yang terakhir timbangan berat badan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase interaksi. Di fase interaksi itu yang pertama kita memberikan salam terapeutik tentunya, yang kedua melakukan evaluasi atau validasi, yang ketiga melakukan kontrak, yaitu kontrak waktu, tempat, dan topik. Nah, yang keempat kita menerangkan tujuan pemeriksaan, yang kelima kita menanyakan keadaan ibu dan keluhannya, yang keenam menjaga privasi klien dengan memasang sampiran atau skren. Selanjutnya kita masuk ke fase kerja. Di fase kerja itu yang pertama kita mempersiapkan dan meletakkan alat di dekat klien, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menganjurkan klien untuk mengosongkan kandung kemih, yang keempat mengganti selimut pasien dengan selimut mandi, yang kelima mengatur posisi klien, yang keenam melakukan pemeriksaan. Nah, dalam melakukan pemeriksaan itu ada 3 pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan umum. Maksud saya ada 4 pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan umum. Nah, di dalam pemeriksaan umum itu yang pertama kita memeriksa tanda vital, berat badan, dan tinggi badan. Yang kedua, keadaan umum dan kesadaran klien, kebersihan keseluruhan. Selanjutnya pemeriksaan daerah kepala. Yang pertama, kepala, rambut, dan muka. Nah, yang kedua, telinga dan bagian leher. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan daerah dada. Yang pertama, jantung dan paru-paru. Yang kedua, payudara dan puting susu. Kita lakukan inspeksi kebersihan, bentuk, puting menonjol atau tidak, ada luka atau lecet. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Terdapat bengkak atau tidak, teraba benjolan atau tidak, teraba panas atau tidak, ada kolostrum kurang atau lebih. Selanjutnya pemeriksaan abdomen. Di pemeriksaan abdomen itu terdapat inspeksi abdomen, yaitu stria, linea, luka bekas operasi. Selanjutnya mengukur TFU secara MC-donal dengan pita meter dalam kurung usia 28 minggu atau lebih untuk menentukan tafsiran berat badan janin. Yang terakhir pemeriksaan Leopard 1-3, kaki ibu ditekuk. Nah, di pemeriksaan Leopard itu yang pertama, Leopard pertama, perawat berdiri di sebelah klien dengan posisi menghadap klien. Kedua belah tangan diletakkan di sisi kanan dan kiri abdomen, bergerak menyusuri ke samping fundus uteri. Yang ketiga, tentukan tinggi fundus uteri dan meraba apa yang terdapat pada fundus uteri. Selanjutnya, manuver Leopard 2. Yang pertama, letakkan kedua belah tangan pada sisi kiri dan kanan abdomen klien. Yang kedua, salah satu tangan menahan, tangan yang lain meraba atau membandingkan apa yang diraba pada sisi tersebut. Yang ketiga, bila palpasi tidak atau kurang jelas, tanyakan kepada klien bagian mana yang merasa pergerakan janin. Selanjutnya, tentukan di mana posisi pinggang janin. Selanjutnya, Leopard ketiga. Yang pertama, tangan kiri menahan fundus uteri. Yang kedua, tangan kanan dengan ibu jari dan jari-jari dalam bentuk mengko diletakkan di atas simpis pubis. Yang ketiga, anjurkan klien untuk rileks. Yang keempat,
tekan tangan kanan secara perlahan ke bawah dan dalam di sekitar bagian presentasi pada klien menghembus napas. Yang terakhir, tentukan bagian apa yang menjadi presentasi. Selanjutnya Leopold keempat. Pertama, perawat berdiri di sebelah kanan klien dan menghadap ke kaki klien. Yang kedua, kedua tangan diletakkan di bagian kiri dan kanan pada segmen bawah uterus. Selanjutnya, perlahan-lahan kedua tangan meraba beberapa bagian terendah janin yang teraba di atas pintu atas panggul. Yang keempat, tentukan presentasi janin dan berapa bagian yang masuk ke dalam pintu atas panggul, sudah masuk PAP atau divergen atau belum atau convergen. Selanjutnya kita masuk ke auskultasi jantung janin atau DJJ. Yang pertama kita menentukan uktum maksimum, yang kedua menilai frekuensi, kekuatan, dan keteraturan. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas bawah. Kita memeriksa ada tandanya endema. Kedua memeriksa adanya varises. Ketiga memeriksa refleksi patella. Selanjutnya kita pemeriksaan premium dan anal sesuai indikasi. Yang pertama mengatur posisi klien, yang kedua memeriksa kebersihan daerah perineum, yang ketiga memeriksa adanya pengeluaran pervaginam atau darah sekret, yang keempat memeriksa adakah hemoroid, varises vulva, lesi, dan lain-lain. Selanjutnya memberikan posisi nyaman dan juga melakukan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan di antara lain pemeriksaan HB, protein urin, reduksi urin. Selanjutnya merapikan alat, mencuci tangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase terminasi. Di fase terminasi itu kita mengevaluasi pasien setelah pemeriksaan fisik, memberi reinforcement positif, melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya, mendokumentasi hasil pemeriksaan fisik. Nah, kita selanjutnya menghitung usia kehamilan. Cara menghitung usia kehamilan berdasarkan TFU, misalnya TFU per 3,5 sama dengan tuanya kehamilan dalam bulan. Atau 2/7 kali TFU sama dengan tuanya kehamilan dalam bulan, atau 8/7 kali TFU sama dengan tua kehamilan dalam minggu. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.